Selamat pagi Bapak dan Ibu, para devosan kerahiman ilahi. Bacaan hari ini dari buku harian Santa Faustina nomor 1453 sampai dengan 1455. Hari ini adalah pesta tahun baru. Pagi hari, aku merasa kesehatanku begitu buruk, sehingga aku hampir tidak mampu pergi ke rumah sakit untuk menyambut komuni kudus. Aku tidak dapat mengikuti misa karena aku merasa sakitku sedemikian parah, dan aku melakukan syukurku di tempat tidur juga. Aku sangat ingin mengikuti misa dan kemudian mengaku dosa kepada Pastor Andras. Tetapi kesehatanku begitu buruk, sehingga aku tidak dapat baik mengikuti misa maupun mengaku dosa. Karena hal ini, jiwaku sangat menderita. Sesudah makan pagi, suster yang bertugas di kamar sakit datang dan bertanya, "Suster, mengapa engkau tidak ikut misa?" Aku menjawab bahwa aku tidak mampu. Ia menggelengkan kepala dengan sinis dan berkata, "Hari ini adalah pesta yang sedemikian besar, dan engkau malah tidak ikut misa." Lalu ia meninggalkan kamarku. Sesudah 2 hari aku terbaring di tempat tidur, terkapar kesakitan, dan ia tidak mengunjungi aku. Dan ketika datang pada hari ketiga, ia bahkan tidak bertanya apakah aku dapat bangun. Malah ia bertanya dengan gusar, "Mengapa aku tidak bangun untuk misa?" Ketika aku sendirian, aku berusaha bangun, tetapi aku dicekam kembali oleh rasa sakit. Dan karena itu, aku tetap terbaring di tempat tidur dengan hati nurani yang tenang. Tetapi hatiku memiliki banyak hal untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Maka secara rohani, aku memadukan diri dengan Tuhan selama misa kedua. Sesudah misa kedua, suster kamar sakit kembali kepadaku. Tetapi kali ini dalam kapasitasnya sebagai suster kamar sakit. Ia membawa sebuah termometer. Tetapi aku tidak demam, padahal aku sungguh-sungguh sakit keras dan tidak mampu bangun. Maka keluarlah khotbah lain untuk mengajak aku agar tidak menyerah kepada penyakit. Aku menjawab kepadanya bahwa di sini yang dianggap sakit serius hanyalah kalau orang berada dalam sakratul maut. Tetapi ketika melihat bahwa ia siap memberikan kuliah, aku menjawab bahwa untuk saat ini aku tidak membutuhkan dorongan untuk menjadi lebih bersemangat. Maka sekali lagi aku tinggal sendirian di dalam kamarku. Hatiku tercabik-cabik karena duka cita dan kepahitan melanda jiwaku. Maka aku mengulangi kata-kata ini. Selamat datang tahun baru, selamat datang piala kepahitan. Yesusku, hatiku mendambakan Dikau, tetapi beratnya sakitku menghalangi aku, sehingga aku tidak dapat berpartisipasi secara ragawi dalam kebaktian komunitas, dan aku dianggap malas. Penderitaanku semakin menjadi-jadi. Sesudah makan siang, Muder superior menjenguk aku sejenak, tetapi ia segera pergi. Aku bermaksud minta agar Pastor Andras datang ke kamarku untuk mendengarkan pengakuan dosaku. Tetapi aku mengurungkan niat
untuk mengajukan permintaan itu karena dua alasan. Pertama, aku tidak mau memberikan kesempatan kepada para suster untuk menggerutu, seperti terjadi di atas sehubungan dengan misa kudus. Dan kedua, aku sendiri tidak mampu melakukan pengakuan dosa, karena aku merasa bahwa aku akan menangis seperti seorang anak kecil. Sesaat kemudian, salah seorang suster datang menjenguk, dan ia pun mengomeli aku. Ada susu dan mentega di oven. Suster, mengapa engkau tidak minum? Aku menjawab bahwa tidak seorang pun mengambilkannya untuk aku. Ketika malam tiba, penderitaan fisikku meningkat, dipadu dengan penderitaan batin. Itu malam yang penuh penderitaan. Keheningan malam yang luar biasa memungkinkan aku menderita dengan leluasa. Tubuhku terentang di kayu salib. Sampai pukul 11, tubuhku menderita karena sakit yang luar biasa. Dalam roh, aku pergi ke tabernakel dan membuka sibori. Dan diam-diam, seluruh air mataku tertumpah ke dalam hati Dia, satu-satunya yang tahu merasakan rasa sakit dan penderitaan. Aku merasakan manisnya penderitaan, dan jiwaku mulai merindukan sakratul maut yang manis ini, yang tidak akan kutukar dengan segala harta dunia sekalipun. Tuhan memberi aku kekuatan roh dan kasih terhadap orang-orang yang mendatangkan penderitaan ini. Inilah hari pertama tahun baru. Pada hari ini, aku juga merasakan doa dari suatu jiwa yang indah yang sedang mendoakan aku. Dan dalam roh, ia memberikan berkat-Nya kepadaku sebagai imam. Aku menanggapinya dengan doaku yang bernyala-nyala. Yesus, Engkau andalanku.